Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama dan hal utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Para jamaah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan ini saya akan membahas tentang peringatan terhadap perbuatan melaknat. Laknat merupakan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh lisan. Terlihat sepele, ringan, mudah dilakukan, apalagi jika seorang dalam keadaan marah. Namun ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala bahayanya luar biasa. Ada beberapa kerusakan yang ditimbulkan oleh melaknat, yakni yang pertama, disamakan seperti membunuh mukmin. Sabit bin Adha radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'nul mu'mini kaqatslihi." Artinya, melaknat seorang mukmin adalah seperti membunuhnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, diharamkan menjadi syuhada dan tidak dapat memberi syafaat kelak di akhirat. Ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunu la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah." Artinya, sesungguhnya para pelaknat itu tidak akan dapat menjadi syuhada dan tidak pula dapat memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, tidak dianggap sebagai mukmin dan orang jujur. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisul mu'minu bit-tu'ani walal la'ani walal fahishi walal badi'i." Artinya, seorang mukmin bukanlah orang yang suka membuka aib orang lain, suka melaknat dan suka berkata kotor. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di dalam riwayat lain oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanbaghi lis-siddiqin an yakuna la'anan." Artinya, tidak seyoginya orang yang jujur suka melaknat. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, laknat dapat kembali mengenai si pelaknat. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza la'ana syai'an sya'idat al-la'natu ila as-sama'i fatughlaqu abwabus sama'i dunaha summa tahbitu ila al-ardi fatughlaqu abwabuha dunaha summa ta'khudhu yaminan wa shimalan fa idza lam tajid muasaqan raja'at ila alladhi lu'ina fa in kana lidzalika ahlan wa illa raja'at ila qailiha." Artinya, jika seorang hamba melaknat sesuatu, maka laknat itu akan naik ke langit dan tertutuplah pintu-pintu langit yang ada di bawahnya. Kemudian laknat itu akan turun lagi ke bumi, namun pintu-pintu bumi telah tertutup. Laknat itu kemudian bergerak ke kanan dan ke kiri. Jika tidak mendapatkan tempat berlabuh, ia akan menghampiri orang yang dilaknat jika layak dilaknat. Namun jika tidak,
maka laknat itu akan kembali kepada orang yang melaknat. Hadis riwayat Abu Daud. Laknat artinya terusir dan jauh dari rahmat Allah. Laknat itu sendiri merupakan suatu yang berbahaya, sebab jika laknat itu tidak terjadi pada diri orang yang berhak untuk dilaknat, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang melaknat. Kebanyakan orang terkadang menyepelekan masalah laknat, apalagi padahal laknat adalah suatu yang harus diingkari, diwaspadai, dan tidak dianggap remeh. Para jemaah rahimakumullah, hikmah-hikmah di balik hadis-hadis yang disampaikan di atas adalah: yang pertama, ancaman terhadap mengucapkan laknat kepada kaum muslimin. Yang kedua, jika laknat itu diucapkan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Dan yang terakhir, melaknat bukan merupakan sifat orang yang jujur dan orang yang soleh. Para jemaah rahimahullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.